Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sambung dengan Ibu Aisyah Dahlan dan juga Ibu Tika. Ya. Saya sangat menikmati acara hari ini dan sangat enjoy dengan berbagai ilmu pengetahuan yang saya dapatkan gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang masih mengganggu pikiran Ibu. Mohon maaf ini, mohon izin tanya. Iya, silakan. Kaitannya dengan mindset. Jadi bagaimana sih kita bisa membentuk mindset atau bagaimana proses mindset itu terbentuk gitu. Karena kalau kita ingin merubah sebuah behavior, perilaku, itu mungkin diawali dengan mindset gitu. Baik itu mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan bagi kami agar kita bisa membuat atau merubah sebuah mindset bagi saya sendiri ataupun bagi yang lain. Saya pikir itu sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, maaf dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Haryadi, Mbak Tika. Pak Haryadi. Bagaimana membentuk mindsetnya Pak Haryadi ini? Silakan, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Masya Allah, sangat jeli sekali ini ya. Ya. Mindset itu adalah men-setting kita punya pikiran. Artinya dengan kata-kata itu kita membuat settingan baru terhadap sambungan neuron kita. Ya. Tadi kalau kita coba saya share screen lagi sedikit ya. Nah, pada saat tadi kita mengucapkan sesuatu itu, ya, apa yang kita lafazkan di sini itu pesannya jalan ke otak dan dia membentuk satu sambungan neuron. Ya. Karena tadi kita sudah sama-sama sharing bahwa sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik, dia membawa ucapan kita atau penglihatan kita atau pendengaran kita untuk dikirim ke otak kita yang di depan sini. Pada saat tadi kita bilang ya, saya memaafkan dia misalnya ya, itu tadi membuat banyak hal, neuron itu batang otak rileks, otak emosi rileks, dan terbentuk sambungan neuron yang baru di otak kita gitu. Ya. Makanya mengapa juga tadi pada saat kita ya saya maafkan dia gitu ya, atau saya bilang ya saya misalnya nih kita punya kebiasaan buruk, tadi kita kaitannya sama behavior ya, kebiasaan buruk misalnya ya paling gampang ibu-ibu apa kebiasaan buruknya itu ya makan gorengan misalnya gitu ya, ya itu sudah ada di sambungan di otak itu ya kebiasaan makan gorengan. Dan mungkin makan gorengan itu menyenangkan, hanya kalau udah umur kayak saya gini 50 tahun ke atas makan gorengan itu harus sudah berhenti gitu ya. Nah maka pada saat sambungan otak di neuron ini sudah ada kebiasaan makan gorengan, saya tuh pencinta gorengan Bu Kartika. Kemudian ya saya mau rubah settingan saya, apa saya bilang, setiap saya ingat gorengan saya ingat buah jeruk. Dan saya makan buah jeruk. Nah gitu. Nah kalimat itu membuat sebuah sistem saraf baru di otak. Dan diulang-ulang ya. Ya. Apalagi kita ya melafazkannya didahului dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Dia jalan di sini. Jalan ke sini. Ya. Kemudian kita setting ya dengan izinmu ya Allah, insya Allah setiap saya ingat gorengan, saya ingat jeruk dan saya makan jeruk. Nah, itu akan terbentuk settingan di sini. Nah, settingan yang baru itu memberi informasi lagi ke badan dengan kecepatan 320 km tadi per jam supaya behavior kita ini ya setiap lihat gorengan atau ingat gorengan langsung ambilnya jeruk gitu. Ya. Dan itu juga akan terjadi sebuah mekanisme di pembuluh darah juga gitu. Dia akan ada sesuatu hal yang nanti ada kaitannya sama kolbu. Kenapa? Kolbu ini ya ada riset tentang kolbu bahwa kolbu ini punya otak sendiri. Kolbu ini juga merekam apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Sehingga mindsetting itu ternyata bukan hanya di otak tetapi juga di kolbu, karena di kolbunya ada otak juga gitu. Ya, penelitiannya tahun 91 oleh Dr. J. Almore gitu di sini. Jadi pada saat kita melakukan settingan baru, ya ada dua yang tangkap, otak dan jantung dan kolbu. Sehingga perilaku ini, behavior ini, ya mengikuti terhadap settingan baru. Dan kalau misalnya kita bicara di sambungan otak, misalnya kebiasaan saya makan gorengan itu mungkin udah tebal nih ya. Mungkin saya membuat settingan baru, saya sambungkan neuron yang baru. Setiap saya ingat itu dengan kata-kata. Makanya ada istilah neuro linguistic program.
apa yang diucapkan lewat linguistik terjadi sambungan program yang baru di neuron. Makanya saya akan bilang, dan kalau saya ulang-ulang itu bisa membuat ya pengalaman atau kebiasaan buruk yang sudah terlalu tebal itu dikalahkan oleh kebiasaan baru kalau kita ulang-ulang. Apalagi diucapkannya dalam kondisi sangat rileks. Ada istilahnya kondisi hipnosis, ya, itu akan jauh lebih tebal. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi betul yang Bapak bilang, membuat behavior adalah teknik langkah pertama membuat settingan mindset baru. Iya. Jazakallah. Iya. Jazakillah. Ya. Begitu Pak Haryadi? Ya, siap. Terima kasih. Jazakillah. Ya, Amin. waalaikumsalam.